Perjanjian apa? Ada banyak loh. Yang tadi sedikit sudah saya singgung. Jual beli, terus sewa menyewa. Di KUH Perdata namanya bukan utang piutang tapi pinjam meminjam ada. Kalau utang piutang itu pinjam meminjam yang objeknya uang gitu ya. Ada pinjam meminjam, ada pinjam pakai. Nah kalau pinjam pakai sesuai namanya ya pinjam untuk dipakai atau untuk digunakan. Terus apa lagi? Barter, pernah dengar barter? Bahasa Indonesianya apa berarti? Tukar menukar. Terus apa lagi yang pernah saudara dengar, baca, mungkin ya sekilas lah, mungkin meskipun tidak disuruh ringkas gitu ya waktu hukum perdata, paling enggak mungkin dosennya mencontohkan nih contoh perjanjian ini gitu, enggak banyak, ada persekutuan, ada perkumpulan, ada hibah, ada perdamaian gitu ya, penitipan barang, banyak yang ada di KUH Perdata. Tapi ternyata tidak cukup itu saja, ternyata perkembangan hukum masyarakat itu membutuhkan jenis-jenis perjanjian yang baru selain yang sudah diatur di KUH Perdata. Contoh, kalau saudara keluar dari Watugong di situ ada McD. Itu kira-kira apakah yang punya orang luar negeri sana? Iya. Terus kok bisa ada di Watugong? Kira-kira gimana itu ceritanya? Iya, franchise itu juga salah satu jenis perjanjian yang ada di Indonesia. Kalau cari di KUH Perdata enggak ada nama perjanjian franchise gitu ya. Nah, itu perjanjian yang muncul karena ada kebutuhan di masyarakat. Kalau awal-awal mungkin hanya yang dari luar negeri kemudian melakukan perjanjian franchise dengan orang Indonesia. Tapi kalau sekarang kan nggak hanya McD, nggak hanya KFC, tapi saudara bisa melihat banyak sekali brand-brand lokal yang kemudian mengadakan perjanjian franchise dengan orang-orang lain. Apa contohnya kan banyak tuh Teh Tarik atau apa itu yang banyak but-but itu, atau yang paling Indomaret, Alfamaret itu kan apakah yang punya satu? Enggak, itu mereka menggunakan perjanjian franchise betulnya. Nah itu salah satu contoh perjanjian yang tidak bernama, disebut tidak bernama. Terus selain franchise, apalagi yang nggak ada di KUH Perdata tapi ada di masyarakat? Sering lihat kasus atau baca kasus gitu, ada seseorang yang karena kreditnya macet gitu, motornya ditarik di tengah jalan, mobilnya ditarik paksa oleh debt collector. Nah, dengar kasus gitu, baca kasus itu. Nah, kira-kira dasar perjanjiannya apa itu? Jual beli atau leasing? Leasing. Leasing itu nama perusahaannya atau nama perjanjiannya? Iya kan, biasanya kalau di berita itu motor ditarik leasing gitu ya. Leasing, sebetulnya nama perusahaannya adalah perusahaan pembiayaan. Leasing itu nama perjanjiannya. Di bahasa Indonesianya sebetulnya sewa guna usaha. Aslinya ada operating lease, ada financial lease. Nah kalau leasing saudara cari di KUH Perdata tidak ada. Munculnya dari kebutuhan di masyarakat seperti itu. Itu ya contoh-contoh yang nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan. Masih banyak lagi termasuk consumer finance, BOT, factoring dan sebagainya itu ada di masyarakat tapi nggak ada di KUH Perdata, dan itu akan terus berkembang seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir juga seiring perkembangan teknologi, muncul perjanjian melalui internet atau online ya, jual beli online dan sebagainya. Itu kan perkembangan karena teknologi. Kalau saudara cari di KUH Perdata ya enggak ada perjanjian online itu seperti apa, hak dan kewajibannya dan sebagainya. Oke, setelah jenis-jenis perjanjian, kita juga bicara tentang asas perjanjian. Apa sih itu asas? Masih ingat saudara? PIH, PHI? Apa yang dimaksud dengan asas hukum? Ya, kata lainnya ada prinsip dasar. Terus apa lagi?
fondasi, fundamen gitu ya. Atau ada yang mengibaratkan jembatan, ada yang mengibaratkan jantung dari seorang manusia. Jadi sesuatu yang sangat mendasar di dalam sebuah hukum. Ada asas hukum yang berlaku umum, ada asas hukum yang berlaku secara khusus hanya di bidang hukum itu saja. Contoh asas hukum yang berlaku secara umum, asas hukum apa? Di PHI masih ingat saudara? Ada beberapa macam asas hukum untuk asas preferensi hukum. Ada asas apa saja? Asas lex spesialis derogat legi generalis. Itu berlaku secara umum bahwa ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum apabila mengatur mengenai hal yang sama tapi aturannya berbeda atau bertentangan. Nah, di masing-masing cabang hukum itu juga ada asas-asasnya, ada prinsip-prinsipnya. Cuma memang berlaku secara khusus hanya di cabang hukum itu. Misalnya saudara belajar hukum pidana juga ada asas-asasnya ya. Sekarang sudah belajar hukum pidana kan, semester 2 dulu. Di hukum perdata juga begitu, agraria juga begitu. Termasuk juga ketika kita bicara tentang asas-asas dalam hukum perjanjian. Ada yang pernah saudara ingat di hukum perdata pada saat bahas asas terus masuk ke perjanjian? Asas apa yang saudara ingat? Asas pacta sunt servanda. Apa itu? Bahwa setiap janji itu harus ditepati, mengikat gitu ya. Terus apa lagi? Asas konsensualisme, bahwa setiap perjanjian itu harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan. Asas iktikat baik, asas kepribadian, asas kebiasaan. Nah, itu beberapa asas yang ada di KUH Perdata. Tapi sebetulnya nggak hanya itu, ada banyak asas lagi yang lain yang diatur di dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Selain KUH Perdata, kira-kira hukum perjanjian mana lagi yang saat ini berlaku di Indonesia? Kan kita perdata itu plural ya, sifatnya plural, bukan unifikasi, tapi plural, khususnya lagi yang berkaitan dengan perdata. Selain yang ada di KUH Perdata, kalau kita bicara perjanjian, kira-kira ada diatur di mana? Sudah menempuh hukum Islam? Sudah. Ada nggak di hukum Islam itu yang membahas tentang perjanjian? Ada. Jadi ada hukum perjanjian Islam atau hukum perjanjian syariah atau kontrak syariah. Nah, itu juga punya asas-asasnya sendiri. Ada yang sama, ada yang beda dengan hukum perjanjian yang ada di KUH Perdata. Selain hukum Islam, kira-kira hukum apa lagi yang mengatur tentang perjanjian? Hukum adat ya. Saudara yang belajar hukum adat, ada banyak contoh beberapa asas yang berkaitan dengan hukum perjanjian di hukum adat. Apa saja? Semester berapa saudara ngambil hukum adat? 2? Sama ya, 2 sama perdata. Masih ingat? Atau ciri khasnya dulu deh, baru nanti kita tarik ke asas perjanjiannya. Ciri khas atau ciri utama dari hukum adat itu apa? Tidak tertulis. Terus apa lagi? Majis religius, masih ingat ya saudara istilah majis religius? Ada? Pernah dengar? Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat magic atau keagamaan gitu ya. Nah, begitu juga dengan perjanjian adat itu ada hal yang mungkin secara filosofis itu berbeda dengan hukum perjanjian yang ada di KUH Perdata. Kalau yang di KUH Perdata itu karena dulu KUH Perdata, kalau sejarahnya dulu dari mana? Siapa yang buat KUH Perdata? Dari Belanda ya, BW. Belandanya sendiri ditarik lagi ke belakang, mundur ke belakang. Jajahan dari Prancis, ada civil code Prancis, kemudian dipengaruhi dulu sebelumnya Romawi dan sebagainya. Ya, jadi turun ya, akhirnya juga nilai-nilai yang ada di dalam KUH Perdata ya mau nggak mau terpengaruh dari situ. Yang dimana menjunjung tinggi hak-hak individu.
Jadi asas kebebasan berkontrak itu kan sebetulnya yang menjunjung tinggi hak-hak individu. Sementara kalau di dalam hukum adat secara umum itu yang diperhatikan atau yang dianggap lebih penting adalah kepentingan umum atau kepentingan masyarakat atau kepentingan komunal masyarakat banyak. Sehingga asas-asasnya juga condong ke sana gitu ya. Misalnya asas gotong royong, tolong menolong, terus perjanjian itu nggak hanya sekedar perjanjian yang objeknya yang berupa fisik gitu ya, ada yang penitipan gitu. Kalau di dalam KUH Perdata penitipan itu ya penitipan barang gitu ya, barangnya yang dititipkan. Tapi kalau di dalam hukum adat penitipan itu bisa titip pesan, itu masuk dalam perjanjian. Titip pesan atau titip anak gitu ya, anak kan bukan barang tapi subjek hukum, tapi bisa masuk dalam perjanjian itu. Nah itu ada asas-asasnya sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi kalau kita bicara hukum perjanjian adalah terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Nah ini juga sudah dipelajari di hukum perdata. Masih ingat saudara syarat sahnya perjanjian diatur di mana? Pasal 1320 KUH Perdata. Ada berapa syarat? Untuk sahnya perjanjian ada 4. Apa saja? Yang pertama, syarat yang pertama kesepakatan, yang kedua kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, yang ketiga hal tertentu atau objek tertentu atau objeknya jelas, syarat yang keempat kausa yang halal. Nah nanti akan kita lihat lebih detail lagi kesepakatan itu apa sih, kecakapan itu apa dan seterusnya, termasuk apa akibat hukum kalau perjanjiannya sudah memenuhi keempat syarat tadi. Jadi perjanjian yang sah akibat hukumnya. Terus sebaliknya kalau ternyata ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, akibatnya juga apa gitu ya, beda-beda tuh. Nah ini semua sarjana hukum wajib tahu kalau terkait dengan salah sahnya perjanjian. Kemudian ada tahapan perjanjian berikutnya. Tahapan perjanjian ini mencoba membahas tentang seperti apa sih step-step dalam sebuah perjanjian. Kalau perjanjian itu dibuat secara tertulis, itu mungkin kita bisa melihat jelas batasnya. Tapi kalau perjanjian itu dibuat secara lisan, meskipun ada tahapan itu, tapi tidak terlalu jelas bedanya. Contoh, ini sebetulnya ada 3 tahap ya. Tahapan dalam perjanjian itu ada pra perjanjian, ada pembuatan perjanjian, ada pelaksanaan perjanjian. Kalau yang pra itu biasanya ada pada proses negosiasi atau tawar-menawar. Ini perjanjiannya belum terjadi ya. Jadi masih proses ini tawar-menawar sampai akhirnya tercapai kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian. Kalau tertulis kan ya sudah berarti dibuat dalam satu draft gitu ya. Saling tukar nih, ada yang setuju atau enggak, atau ada yang mau diperbaiki. Kalau sudah oke semua berarti tanda tangan karena ini tertulis, perjanjiannya tertulis. Lain halnya kalau perjanjiannya lisan. Kalau lisan ya tawar-menawarnya secara lisan gitu ya. Terus kesepakatannya karena lisan tidak tertulis ya mungkin hanya dengan ucapan ya, oke, deal atau yes, atau dengan angguan misalnya ya atau diam saja dianggap sepakat. Nah, itu yang tahapan pembuatan perjanjian. Sampai di situ selesai? Sudah ditandatangani perjanjiannya sudah selesai? Belum. Karena itu belum dilaksanakan, itu hanya di atas kertas. Nah, baru masuk tahapan ketiga yaitu tahapan pelaksanaan perjanjian. Jadi yang di atas kertas tadi itu hak dan kewajibannya dilaksanakan. Itu tahapan pelaksanaan perjanjian. Kalau di dalam tulisan tadi itu bahwa dia harus membayar, dia harus menyerahkan barang, atau dia harus melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas, nah itu dilaksanakan. Itu yang namanya tahapan pelaksanaan perjanjian. Oke, itu kemudian masuk ke jenis-jenis perjanjian tadi sudah. Terus yang terakhir perkembangannya di dalam perjanjian adalah terkait dengan perjanjian baku. Pernah dengar istilah perjanjian baku? Pernah? Siapa yang pernah angkat tangan? Atau perjanjian standar kalau bukan perjanjian baku? Atau standar kontrak, pernah dengar? Iya, apa itu?
perjanjian yang ada aturannya di dalam membuat perjanjian. Hampir betul, tapi kurang sedikit. Kalau perjanjian itu kan biasanya isinya, klausulanya itu kan disepakati ya, dibicarakan antara kedua belah pihak tadi tahap pra perjanjian. Saya maunya begini, saya maunya begitu, akhirnya terjadi kesepakatan seperti ini. Dibuat oleh kedua belah pihak klausulanya, yang secara umum begitu. Tetapi di dalam perjanjian baku, klausulanya itu hanya dibuat oleh satu pihak saja. Sementara pihak yang lain tinggal take it or leave it kontrak. Kalau dia mau dengan klausula seperti ini, silahkan tanda tangan, silahkan ambil take it. Atau kalau saya nggak setuju dengan klausula ini, ya sudah, silahkan tinggalkan, leave it, gitu ya. Itu namanya perjanjian baku. Boleh nggak membuat seperti itu? Kok ini syarat-syaratnya itu satu pihak aja yang menentukan, dia tinggal kalau mau silahkan tanda tangan, silahkan ambil, kalau enggak ya sudah. Boleh nggak seperti itu? Boleh, ya. Karena kebutuhan zaman untuk efektivitas, nggak mungkin tiap kredit bank terus ke notaris, tiap beli sepatu atau beli apa gitu harus ke notaris. Akhirnya dibuatlah perjanjian standar tadi itu, tinggal diisi subjeknya siapa, identitasnya, objeknya apa gitu, tinggal diisi. Tapi syarat-syaratnya itu sudah dibuat lebih dulu. Yang tidak boleh dalam perjanjian baku adalah yang namanya klausula eksonerasi. Pernah dengar istilah itu? Pernah? Jadi klausula eksonerasi itu ya suatu klausula atau pernyataan yang mengalihkan tanggung jawab dari pihak satunya ke pihak yang lain. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawabnya dia dialihkan ke pihak yang lain dalam perjanjian itu. Karena yang tadi membuat kan sepihak nih, satu orang, satu pihak gitu ya. Akhirnya dia membuat aturan-aturan yang seharusnya aturan itu adalah kewajibannya dia, tanggung jawabnya dia, tetapi di dalam perjanjian baku yang dia buat itu dialihkan menjadi tanggung jawabnya pihak yang lain. Itu yang tidak boleh. Contohnya apa? Yang mudah saja. Saudara pernah parkir kendaraan, motor atau mobil? Nah, saudara pernah amati tiket parkirnya? Pernah nggak saudara baca nih isinya apa sih? Atau sekilas saja yang terlintas itu apa? Harga loh. Kalau yang parkir di mall itu nanti harganya kan nanti berapa jam gitu baru dihitung harganya. Tapi kalau yang lain ada tulisan mencolok biasanya harga gitu ya, yang hurufnya agak besar gitu. Terus selain itu apa yang tertulis di situ, pernah baca enggak? Selain harga ada enggak tulisan lain di situ? Barang hilang tidak tanggung jawab pengelola. Menjadi tanggung jawabnya siapa? Pemilik atau yang parkir tadi ya. Gitu ya. Di dalam situ biasanya ada kecil tulisannya di kotak kecil atau yang hurufnya apa enggak jelas. Nah, itulah yang salah satu contoh dari klausula eksonerasi. Karena di dalam perjanjian parkir itu kalau mau ditarik ke belakang ke KUH Perdata itu sebetulnya perjanjian penitipan barang, di mana orang yang menitipkan barang membayar sejumlah harga, sementara pihak yang dititipi berkewajiban apa? Menjaga, memelihara barang itu jangan sampai rusak, apalagi hilang ya. Nah, kok ini sama si pengelola parkir malah dialihkan tanggung jawab itu, barang hilang di luar tanggung jawab kami. Jadi tanggung jawabnya yang punya, kan berarti dia harusnya tanggung jawab malah dialihkan ke yang lain. Kasusnya ini sampai ke pengadilan terkait karcis parkir ini, sampai ke Mahkamah Agung, sampai ada putusan kasasi. Jadi ada seorang yang memarkirkan mobilnya di suatu mall di Jakarta, hilang mobilnya. Pengelola parkirnya nggak mau tanggung jawab, akhirnya digugatlah ke pengadilan sampai kasasi, yang akhirnya ya si pengelola parkir harus bertanggung jawab. Karena ini klausula eksonerasi yang tidak boleh ada di dalam perjanjian baku. Perjanjian baku itu boleh, tapi nggak boleh kalau kemudian itu mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang lain. Itu terus yang baru lagi adalah perjanjian melalui media elektronik. Ya, kalau yang sekarang mungkin saudara, generasi Z atau generasi apa ini? Generasi Z atau generasi strawberry
atau generasi sandwich yang semuanya serba instan, serba cepat gitu ya. Perjanjian elektronik sudah sangat familiar, tapi zaman-zaman dulu tahun 2000-an, awal 2000-an itu nggak banyak orang yang menggunakan perjanjian elektronik. Ini karena kebutuhan masyarakat, saudara sekarang anak kecil pun bisa membuat perjanjian elektronik melalui HP, beli GoFood, naik Gojek ya. Kalau yang sekarang seumuran saudara mungkin beli sepatu online, beli baju online, ya beli tas online, semuanya serba online. Nah, ini juga merupakan salah satu aspek yang perlu kita pelajari di dalam hukum perjanjian, karena sebetulnya kan juga perjanjian saja. Perjanjian juga seperti yang lain, jual beli, tapi melalui media elektronik. Oke, itu ya. Terus kalau yang jaminan mau saya jelaskan sekarang atau nanti nunggu Bu Herlinda? Kok kayaknya sudah ngantuk? Atau nunggu Bu Herlinda? Saya sih kalau mau sekarang saya jelaskan, tapi kalau saudara sudah capek Bu, Ibu sudah telat, sekarang mau lama-lama. Oke, nunggu Bu Herlinda atau nanti kalau ada waktu saya jelaskan lagi? Ya, cukup ya sampai sekarang. Ada pertanyaan? Oh, biasanya ini nggak ada tanya literaturnya. Oke, literaturnya ini, ya nggak kelihatan ya. Gini aja, saudara boleh baca buku apapun yang penting tentang perjanjian atau jaminan, biasanya nggak satu buku tapi terpisah-pisah nih di banyak buku gitu ya. Tuh siapapun pengarangnya nanti kalau mau ini saya bagi RPS-nya, silahkan saudara boleh baca itu, tapi nggak hanya itu, saudara boleh baca yang lain sebanyak-banyaknya, termasuk undang-undangnya ya, undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal tadi itu ya, seperti itu. Silahkan dibuat grup WA, nanti RPS-nya saya kirim di grup biar saudara bisa baca. Siapa ketua kelasnya? Siapa? Ayo wes, sukarela, sudah besar nggak usah ditunjuk. Ya silahkan nanti dibuat grup, masukkan saya biar saya bisa memberikan, karena saya ada 3 kelas hukum perjanjian dan jaminan.